Selamat pagi anak-anak. Terima kasih pada Tuhan bahwa hari ini kita boleh bangun dengan kesegaran baru. Mari anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai kebaktian kita pagi hari ini dengan bersama-sama. Kita mulai dengan saat teduh dulu. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru sekalian, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan bersama-sama ada satu lagu yang berjudul Far Too Wonderful yang diambil dari Mazmur 139. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan kita juga boleh ikut bersama-sama menyanyikannya di rumah. Story of my life, you go before, you fall behind, yeah. Before a breath, beyond my death, you are with me on the way to everlasting.
is a light from the lowest place to the highest praise. You are worthy. Amazing love, how can it be? Far too wonderful for me. There's only one thing left to sing. You are worthy. Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. If I say surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to thee. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Pagi yang cerah ini kami boleh bersama-sama berkumpul melalui online untuk berbakti bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih Tuhan untuk kekuatan. Hari lepas hari Tuhan selalu memimpin kami. Terima kasih untuk keluarga, untuk sekolah. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami akan memulai kebaktian ini bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan terambil dari Mazmur 139 ayat 7-8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Mari Bapak Ibu kita mulai menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan menyanyikannya dengan semangat. Datanglah
meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku
Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami masih boleh berkumpul melalui virtual untuk mengadakan ibadah bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan itu semua berkenan kepadamu. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian, pencerahan dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh memperoleh hikmat akan firman-Mu ini Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang Allah yang Maha Hadir. Ya, lebih tepatnya tema kita hari ini adalah apa sih arti Allah Maha Hadir itu, ya. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 33 ayat ke-13, kemudian Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mazmur 33 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Satu bagian ayat lagi, yaitu Mazmur 139 ayat 7 sampai ke 10. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ya, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar tapi juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, ya, suatu hari ada seorang pengkhotbah Kristen, dia mengunjungi satu tempat di India. Nah, di India dia bertemu seorang penganut beragama Hindu. Ya, nah, rakyat keluarga ini sedang berdoa kepada Tuhannya. Ya, pada Tuhannya dia menghadap sebuah pohon dan dia berdoa. Dalam doanya terdengar seperti ini. God, are you there? Are you there? Ya, Tuhan, apakah Engkau di sana? Apakah Engkau di sana? Ya, nah, sebagai orang Kristen, Alkitab nggak pernah mengajarkan kita untuk bertanya dengan pertanyaan seperti itu tentang Tuhan. Ya, Tuhan, apakah Engkau ada? Apakah Engkau ada di sini? Ya, enggak. Alkitab selalu mengajarkan kepada kita bahwa Allah selalu ada di sini. Ya, He is here. Ya, dimanapun kita berada, Allah selalu ada di sana juga. Nah, Allah yang selalu ada atau Allah yang maha hadir disebut dengan istilah omnipresent. Ya, omni yang artinya all atau seluruh semua, dan present yang artinya sekarang di sini. Gitu. Nah, artinya sehingga dalam doktrin kekristenan kita ya tentang Allah yang omnipresent ini berarti bahwa Allah selalu hadir. Ya, Allah selalu hadir di seluruh bagian bumi ini, di mana saja. Ya. Namun kita harus bisa membedakan nih, ya, arti Allah maha hadir tidak sama dengan Allah di mana-mana. Ya, beda. Ya, jadi kita semoga setelah mendengarkan ini kita bisa memaknai lebih baik lagi, ya, arti Allah maha hadir. Ya, sekali lagi bahwa Allah maha hadir itu tidak sama dengan Allah di mana-mana artinya. Ya, setan ada di mana-mana, ya, karena jumlahnya banyak, tapi setan tidak maha hadir. Ya, karena apa? Setan itu terbatas pada satu teritorial saja. Nah, sedangkan kehadiran Tuhan tidak terbatas pada teritorial atau daerah tertentu. Ya, karena apa? Seluruh dunia ini adalah ciptaannya. Dia bisa hadir di mana saja di dunia ini dan kapan saja. Ya, tapi balik lagi,
Tuhan yang Maha Hadir tidak sama dengan Tuhan yang di mana-mana. Ya. Kalau kita terjemahkan bahwa Tuhan hadir sama dengan Tuhan di mana-mana, ya berarti apakah Tuhan ada di dalam satu tempat yang gelap? Katakanlah sebuah nightclub, sebuah diskotik. Apakah Tuhan ada di sana? Kalau kita menganggap bahwa Tuhan Maha Hadir, itu juga artinya Tuhan di mana-mana. Apakah Tuhan ada di diskotik saat ini? Tempat orang yang berbuat mesum, tempat orang yang berbuat dosa. Apakah Tuhan hadir juga di sana? Ya. Nah, adakah tempat hadir? Adakah Tuhan benar-benar hadir di tempat-tempat yang seperti itu? Nah, jadi sebenarnya apa sih arti Tuhan Maha Hadir itu? Ya. Nah, bicara soal kehadiran anak-anak yang terkasih, ya. Kehadiran itu ada dua makna. Pertama, kehadiran secara fisik, ya. Artinya kita bilang orang itu hadir kalau terlihat secara fisik. Ada. Ini adalah makna kehadiran secara harfiah. Nah, tapi ada lagi makna kehadiran yang kedua, yaitu makna kehadiran secara relasional, ya, secara relasi. Artinya apa? Kita tidak perlu melihat bentuk fisik dari seseorang untuk menyatakan orang itu hadir. Ya, sebagai contoh, ya, setiap kita yang bisa mungkin ada keluarga, orang tua yang jauh, ya, kita nggak bisa melihat dia hadir dekat kita, tapi kita merasakan dia hadir bersama kita. Melalui apa? Mungkin melalui telepon, ya, atau melalui barang-barang yang dikirim, gitu ya. Sehingga kita mengatakan meskipun fisiknya tidak bersama kita, tapi dia hadir karena ada hubungan relasi, ada relasional seperti itu, kehadiran relasional. Ya, nah kehadiran secara relasi ini juga yang tersirat di dalam bacaan kita hari ini, khususnya di Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10. Ya. Nah, secara keseluruhan Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 ini menggambarkan hubungan atau relasi antara si pemazmur dengan Allah. Ya, sehingga kemanapun si pemazmur ini pergi, ia menemukan Allah selalu ada di sisinya. Ya, kehadiran Allah yang secara relasional. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi, lebih ke dalam dengan fokus kepada satu ayat, ya, satu ayat dari terutama ayat yang ke-8 untuk memperjelas lagi apa sih arti Allah Maha Hadir itu. Ya, sehingga kita akan tahu nih, kita bisa membedakan bahwa Allah Maha Hadir memang ternyata tidak sama dengan Allah di mana-mana. Ya. Nah, ayat ke-8 khususnya, ya, Ibu akan bacakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya. Nah, bicara soal Tuhan, Tuhan itu adalah sesuatu yang pribadi yang kudus, itu pribadi yang suci, yang bersih. Tentu dia tidak akan bersinggungan atau memiliki sifat dosa di dalamnya, betul? Ya, sehingga tempat-tempat yang dinyatakan tempat dunia orang mati, yaitu neraka, ayat 8 dikatakan ya dunia orang mati yaitu neraka. Sehingga kita akan bertanya, apakah sungguh Tuhan juga hadir di neraka? Kalau kita berpikir Allah itu ada di mana-mana, Allah itu Maha Hadir, apakah Allah juga hadir di neraka? Ya, yakin nggak sih kalau Allah juga hadir di neraka? Kan Allah Maha Hadir. Ya, nah, sehingga sama seperti pertanyaan di pengantar tadi. Ya, di tempat-tempat orang yang berbuat mesum, tempat-tempat orang yang berbuat dosa, tempat-tempat gelap, apakah Allah sungguh hadir di sana? Ya, nah. Jawabannya adalah iya, Allah hadir sebenarnya, ya. Allah hadir, ya, karena memang dia Allah yang Maha Hadir, namun dalam wujud yang berbeda. Ya, nah, neraka, ya, kita kembali lagi ayat 8, dunia orang mati atau kita sebut sebagai neraka. Ya, sesungguhnya neraka adalah tempat terpisahnya manusia dari Allah. Ya, tempat terpisah manusia dari Allah, sehingga merujuk pada pengertian itu tentu Allah tidak hadir di tempat di mana dia tidak ada, ya, tempat di mana dia terpisah. Ya, tentu Allah seharusnya nggak hadir di neraka. Ya, neraka adalah tempat orang fasik menerima murka Allah. Ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kehadiran Allah itu dalam bentuk yang berbeda, bukan secara fisik. Allah tidak hadir secara fisik di neraka, ya, tetapi dalam wujud murka Allah
kepada orang-orang fasik. Ya, jadi kehadiran Allah di neraka tidak secara fisik, melainkan relasional. Ya, sehingga orang-orang yang tidak memiliki relasi yang baik dengan Allah harus mengalami kehadiran Allah melalui murkanya. Yaitu tempatnya di neraka, tempat murka Allah berlangsung. Ya. Nah, untuk lebih jelas, kita akan lihat kepada satu kisah dalam Alkitab yang diumpamakan oleh Yesus, diperkatakan oleh Yesus, yaitu kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin, ya, dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ibu tidak akan bacakan lagi, Ibu hanya akan mengatakannya, menceritakannya secara singkat, ya, bahwa orang kaya itu pada akhirnya mati, ya, tanpa mengenal Allah. Tapi pada akhirnya orang kaya itu mengetahui bahwa Allah itu ada setelah ia masuk neraka dan mengalami murka Allah. Ya, Allah artinya Allah hadir di neraka. Ya, buktinya apa? Sewaktu orang kaya itu berseru ketika dia masuk neraka nih orang kaya, dia berseru-seru kepada Tuhan, dia minta ampun pada Tuhan. Tuhan mendengar, Allah mendengar, Allah mengetahui penderitaannya, Allah mendengar permohonan dan pengampunannya. Ya, air mata dan kesedihannya didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah. Allah hadir, Allah tahu yang terjadi di neraka itu terhadap orang kaya itu. Ya, nah, Allah ada di sana dalam berbagai cara, namun yang Dia tunjukkan tak lain adalah hanya murkanya, murka Allah saja. Ya, nah begitu pula halnya ketika di surga. Ya, kita yakin Allah ada di surga. Ya, Allah di surga untuk menunjukkan berkat yang tidak bisa kita bandingkan di sini. Ya, Allah ada di sana untuk menunjukkan berkat yang berlipat ganda, kasihnya berlipat ganda, kebaikannya yang berlipat ganda, tentu saja dengan cara yang berbeda. Ya, dengan berbagai cara kepada setiap umatnya. Ya, jadi kehadiran Allah, ya, sebaiknya mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat menghindar dari Allah ketika kita berbuat dosa. Ya, jangan berpikir kita bisa menghindari Allah, enggak. Ya, makanya seperti pemazmur ini bilang, dia mau lari kemanapun, Allah ada. Sampai dunia orang mati pun dia akan ketemu dengan Allah, tapi bukan dalam bentuk fisik, melainkan ketemu dalam bentuk murkanya Allah. Allah mengetahui semua, jadi tidak ada tempat yang tertutup sebenarnya di dunia ini, ya. Dari Allah, kita nggak bisa bersembunyi dari Allah karena Allah Maha Hadir. Ya, namun kenyataan ini juga memberikan suatu kabar baik, membawa kabar baik bahwa ketika kita berbuat dosa, ya, karena Allah Maha Hadir, maka kita dapat kembali kepada Allah kapanpun, dimanapun melalui pertobatan. Allah ada, Allah mendengar, dan Allah mengetahui. Ya, tidak ada yang tersembunyi di kolong langit dunia ini, tidak ada yang bisa tersembunyi dari mata Allah. Ya. Nah, Allah hadir dalam bentuk tindakannya atas segala alam semesta ciptaannya. Ya, jadi kesimpulan untuk firman Tuhan kita hari ini ada dua. Yang pertama, bahwa Maha Hadir, ya, adalah cara Allah untuk hadir di setiap waktu dan tempat. Iya, Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah ada di saat ini dan di mana saja. Ya, tidak ada bagian terkecil dari sesuatu yang luput dari kehadiran Allah, dan tidak ada galaksi yang terlalu luas untuk tidak terjangkau oleh Allah. Seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah, punyaannya. Yang kedua, ya, bahwa Allah hadir di setiap aspek kehidupan manusia dalam berbagai cara. Ya, Allah secara aktif hadir dengan berbagai cara yang berbeda di setiap kejadian sejarah. Ya, Allah secara khusus hadir bagi mereka yang menyerukan namanya, yang berdoa bagi orang lain, mencintai Allah, yang memohon dan berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini membawa, bukan hanya memberikan kita suatu pengertian secara kognitif saja, tetapi juga memberikan kita suatu pengertian, ya, dalam hati kita, sehingga kita sadar nih sekarang bahwa Allah itu Maha Hadir, ya, sehingga kita bisa memudahkan kita untuk selalu membangun relasi dengan Allah. Jangan sampai nanti relasi kita ketemu dengan Allah dalam bentuk murkanya nanti. Ya, oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ketika Engkau yang mengajarkan kami, memberitahu kami bahwa Engkau Maha Hadir Tuhan. Engkau selalu hadir bersama dalam hidup kami.
Relasi kami itu yang menjadi pertanda bahwa pertanda kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk terus membangun relasi yang baik dengan-Mu Tuhan, melalui doa, melalui pujian, melalui saat teduh maupun melalui ibadah kami, serta melalui perbuatan-perbuatan kami Tuhan, sehingga seluruh aspek dalam kehidupan kami ini adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah berkati anak-anak-Mu, berkati masa depan mereka, dan berkati untuk keluarga mereka yang saat ini bersama-sama dengan mereka maupun juga keluarga yang jauh daripada mereka. Tuhan berkati juga kemanapun langkah yang mereka tuju Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan juga berkati buka jalan untuk setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar doa kami sebab Engkau selalu dan membuka telinga-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak sekalian, kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan atas ibadah yang dapat kami ikuti pada hari ini. Kami percaya bahwa ini bukan suatu rutinitas ataupun kebetulan, tetapi ini semua sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih juga untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini. Jadikanlah kami pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga atas terlaksananya PAT semester genap tahun ajaran 2020-2021. Semoga apa yang sudah kami kerjakan berkenan di hadapan Bapa dan kami dapat memberikan hasil yang terbaik. Bantulah kami para guru untuk dapat menjalankan tugas kami dalam menyelesaikan nilai dan rapot tepat pada waktunya. Dan apa yang sudah kami rencanakan saat pembagian rapot sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk para pemimpin yang duduk di pemerintahan Indonesia, baik dari yang terendah sampai tertinggi. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga semua kebijakan atau tindakan yang mereka lakukan benar-benar untuk kepentingan semua lapisan masyarakat. Dan jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan semua warga SKK, baik dari badan pengurus, yayasan, guru karyawan, siswa, beserta keluarganya. Jagalah kami ya Bapa, dan jauhkanlah kami dari segala penyakit. Sembuhkanlah kami dan pulihkan kami jika kami mengalami lemah tubuh. Kami percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter.
kami juga mohon untuk masyarakat dunia, terutama di Indonesia, supaya kami mau menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, sehingga pandemi ini bisa segera berlalu. Kami mohon perlindungan-Mu ya Bapa, dengan kuasa darah-Mu untuk melingkupi kami dari segala mara bahaya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekalian, ibadah pada hari ini ditutup dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai dan mengefektifkan setiap kesaksian kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.